Soal nomor 11, dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah A. DPR, B. DPRD, C. Presiden, D. MK, E. MPR. Ini jawabannya yang mana ya? Yang berhak atau yang bisa melakukan impeachment adalah MPR. Oke, apa toh impeachment itu? Impeachment itu artinya adalah memberhentikan siapa? Presiden atau wakilnya. Jadi presiden itu dihentikan sebelum atau wakilnya dihentikan sebelum habis masa jabatannya. Meskipun ini terlihat seperti ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Di Indonesia pernah nggak seperti itu? Nah, kalau teman-teman membaca buku Menjerat Gus Dur, teman-teman akan tahu bagaimana mekanisme impeachment di Indonesia yang pernah terjadi ya. Tapi kita jangan mengacu ke buku itu, kita mengacu saja kepada yang ada, yaitu pasal 7B. Di sana dijelaskan bahwa pertama itu DPR itu harus memberikan usul kepada MPR untuk memberhentikan presiden atau wakilnya. Oke ya. Dan sebelum itu, sebelum MPR bersidang itu DPR harus diperiksa dulu oleh MK. Untuk apa? Untuk mengecek apakah presiden itu melakukan kejahatan atau pelanggaran berupa apa? Pengkhianatan kepada negara atau melakukan tindakan korupsi, atau juga sudah tidak mampu, ataupun pelanggaran berat lainnya. Nah, setelah nanti MK itu memutuskan bahwa ini memang bermasalah, itu baru diadakan yang namanya rapat paripurna. Di situ di rapat paripurna itu minimal 2/3 dari anggota DPR haruslah hadir. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi MK juga harus punya tugas. Ketika dia diminta, MK juga harus melaksanakan tugas itu, yaitu memeriksa dan juga dia juga mengadili. Nah, seperti ini. Oke ya, jika sudah dinyatakan bersalah itu baru dimasukkan ke sini, ke dalam sidang paripurna. Seperti itu. Soal nomor 12, pengertian terhadap konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit. Pengertian konstitusi Indonesia yang dimaksud adalah A. Keseluruhan hukum, B. UUD 1945, E. Peraturan perundang-undangan, D. Lembaga MPR, E. Pancasila. Yang dimaksud konstitusi di Indonesia itu adalah yang B. UUD 1945. Nah, konstitusi itu artinya adalah hukum. Oke. Hukum di Indonesia yang paling tinggi itu adalah UUD 1945, dan yang harus diingat bahwa UUD ini bersumber dari Pancasila. Jadi Pancasila itu fungsinya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, tapi hukum yang tertinggi dalam bentuk tertulis itu adalah UUD. Setelah UUD baru diturunkan kepada TAP MPR. Jadi TAP MPR itu harus sesuai dengan UUD. Di bawahnya nanti menyesuaikan, misal di bawahnya ada undang-undang atau perpu, ya kan, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu nomor 4 itu ada yang namanya peraturan pemerintah, peraturan pemerintah. Nomor 5 baru ada namanya peraturan presiden. Nah, ini nanti saling berkaitan. Dan ke-6 dan ke-7 ini baru peraturan daerah, perda, sesuai dengan daerah masing-masing, apakah provinsi, kota, atau kabupaten. Berarti yang paling tinggi hukum di Indonesia itu adalah UUD 1945 yang bersumber kepada Pancasila. Oke, jawabannya yang B. Soal nomor 13, pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar aturan hukum dan sudah diproses peradilan, dinamakan A. amnesti, B. rehabilitasi, C. abolisi, D. gerasi, E. remisi. Ini jawabannya adalah yang A, yaitu remisi.
ini diberikan oleh kepala negara berdasarkan persetujuan dari DPR. Oke. Kalau rehabilitasi ini lebih kepada pemulihan. Oke, ini berdasarkan dari pertimbangan dari MA. Abolisi ini pengampunan ya, dari DPR pertimbangannya. DPR. Kalau gerasi ini sudah dijatuhi hukuman, jadi dia diampuni padahal sudah dijatuhi hukuman. Ini berdasarkan nanti pertimbangan dari MA. Kalau remisi ini lebih ke pengurangan hukuman. Jadi pengurangan hukuman itu ya kepada orang yang dihukum ya, pengurangan hukuman. Seperti ini bedanya ya teman-teman. Oke, sederhana ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 14, esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat UUD 1945 pasal 18B ayat 2 adalah A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan. B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Yang C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan. Yang D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Yang E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Jika kita mengacu kepada pasal 18B ayat 2, maka di sana dinyatakan bahwa apa isinya? Teman-teman masih ingat, yaitu negara mengakui dan juga menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara. Nah, jadi harus sesuai dengan prinsip negara. Oke. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah di mana? Tadi disampaikan bahwa negara mengakui. Jawabannya adalah yang B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama masih sesuai dengan prinsip negara Indonesia. Jadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada atau nilai-nilai Pancasila lah, seperti itu pada dasarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 15. Manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya, merupakan esensi nilai Pancasila. A. Religius, B. Humanitas, C. Sosialitas, D. Nasionalitas, E. Sovereinitas. Nah, ini sebenarnya hanya mirip dengan sila-sila saja ya. Religius itu berarti adalah apa? Dia adalah orang yang saleh atau yang pengabdiannya kepada Tuhan baik. Pengabdian terhadap agama gitu aja, jangan Tuhan, terhadap agama. Oke. Ini mirip dengan sila yang pertama. Yang kedua, humanitas itu artinya adalah tentang kodrat manusia. Kodrat manusia. Ini mirip dengan sila yang kedua. Sosialitas itu berkaitan dengan umum, masyarakat, keadilan umum ya, tentang umum gitu aja lah. Ini mirip dengan sila kelima. Nasionalitas ini tentang kenegaraan, persatuan negara. Ini tentang negara, cinta negara. Ini mirip dengan sila yang ke berapa? 3. Yang keempat, yang kelima, sovereinitas ini intinya adalah tentang masyarakat. Masyarakat ini mirip dengan sila yang keempat. Oke. Tadi disampaikan bahwa diakui dengan harkat, martabat, dan kodratnya. Ini berarti masuk yang B, humanitas. Ya, memang sila kedua itu berhubungan dengan HAM ya, hak asasi manusia. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal nomor 16, pelestarian budaya yang dilakukan oleh generasi muda adalah cara terbaik dalam menjaga eksistensi pilar kebangsaan. Pendekatan ini dikenal sebagai A. Pendekatan kultural, B. Pendekatan edukasi, C. Pendekatan personal, D. Pendekatan struktural, atau E. Pendekatan hukum. Ada
kata budaya atau culture ya. Culture itu kan jawabannya jelas yang pendekatan kultural. Nah, kalau edukasi ya jelas ini membahas tentang pendidikan. Pendidikan ini tentang kemanusiaan atau hubungan antar manusia. Manusia ini berkaitan dengan lembaga biasanya. Ini ya hukum aturan lah. Nah, seperti ini berkaitan dengan aturan. Berarti kalau budaya ya jelas di culture atau kultural. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 17. Faktor lain sebagai upaya peningkatan pemahaman terhadap generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan edukatif. Berikut ini cerminan dari pendekatan edukatif adalah yang A. Memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas. B. Mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut dalam kesenian. C. Patuh terhadap hukum dan tata peraturan. D. Menonton pertunjukan wayang kulit. Yang E. Membuat keputusan bersama dalam sebuah musyawarah anggota OSIS. Oke, ada kata edukatif. Edukatif ini artinya adalah belajar. Artinya apa? Sebenarnya belajar itu konsepnya sangat sederhana, yaitu apa? Mengembangkan bakat dan minat. Sebenarnya hanya ini pengertian dari belajar itu, bakat dan minat. Oke ya. Intinya sebenarnya ini belajar itu. Berarti yang berhubungan dengan edukatif itu adalah yang mana? Yang A ya, memberikan ruang terbuka untuk menyalurkan ide dan kreativitas. Karena menyalurkan ide dan kreativitas itu nanti bisa mengembangkan bakatnya dan juga minatnya. Kalau yang B misal mewajibkan dalam kegiatan sekolah untuk ikut kesenian, ini tidak ya, ini lebih ke kebudayaannya. Yang C, patuh terhadap hukum dan peraturan, ini ya jelas hukum. Yang D, menonton pertunjukan wayang kulit, ini lebih ke budaya lagi. Yang ini ke demokrasinya. Oke, berarti yang A ya. Lanjut lagi. Soal nomor 18, tindakan bullying saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi generasi muda. Bahkan bullying bisa dilakukan di mana saja karena arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Penyebab utamanya kasus cyberbullying pada era milenial saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh A. Kurangnya kesadaran terhadap hukum. B. Lemahnya pendidikan dasar. C. Minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah. D. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik. E. Lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Oke, yang namanya bullying atau perundungan ini tidak hanya dilakukan oleh senior, tapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat, bahkan mungkin di dalam keluarga. Biasanya itu juga bisa terjadi perundungan. Apa penyebabnya ini terjadi? Oke, yang A, kurangnya kesadaran terhadap hukum. Ya, nggak mungkin kalau masih anak SD, bagaimana? Anak kelas 6 SD melakukan perundungan pada anak kelas 1, kan mereka masih kecil, berarti ini tidak masuk. Yang B, lemahnya pendidikan dasar. Tidak bisa disalahkan juga pendidikan dasar. Ingat, anak itu belajar di sekolah itu hanya beberapa jam, sisanya ada di mana? Di rumah. Ya, berarti kita bisa tahu bahwa tidak bisa kita menyalahkan hanya di pendidikan saja. Yang C, minimnya pengawasan yang dilakukan oleh sekolah. Sekali lagi, anak-anak sekolah itu hanya berapa jam? Jam 7 sampai jam 3 itu maksimal. Sisanya ada di mana? Ada di rumah. Ya masa sekolah melakukan pengawasan ketika sudah berakhir jamnya, ditambah lagi jumlah guru dibandingkan dengan jumlah siswa itu pasti lebih banyak siswanya. Tidak mungkin dilakukan pengawasan secara orang per orang. Yang D, kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik, ini juga kurang pas. Karena bimbingan konseling itu lebih kepada, ini teman-teman harus tahu ya, konseling itu sebenarnya adalah tempat untuk mengembangkan dan juga mencari minat.
di situ. Dan juga ini membantu anak untuk belajar. Jadi dia ada masalah apa baru bantu di konseling, tidak hanya mengurusi tentang perundungan saja. Yang lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang paling penting. Nilai-nilai Pancasila itu sangat penting. Bahkan anak kecil baru usia 2 tahun, 3 tahun sebenarnya sudah bisa diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila. Misal usia-usia yang mendekati masuk TK 6 tahun. Dia itu harusnya sudah bisa diajarkan tentang nilai Pancasila dengan cara yang sangat mudah. Misal mengucapkan terima kasih, tolong, dan juga maaf. Ini sebenarnya adalah nilai-nilai Pancasila ya. Ini bisa diajarkan pada anak kecil, usia 6 tahun sudah bisa. Ketika dia sudah bisa seperti ini, maka kemungkinan kecil dia menjadi seorang bullying atau perundung. Dan juga banyak sekali hal-hal lainnya gitu ya, yang bisa diajarkan pada anak kecil. Yang paling besar mempengaruhi anak kecil siapa? Ya jelas keluarganya. Keluarga dan juga orang tuanya ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah punya putra putri ya pelan-pelan kita berikan pendidikan seperti ini ya, pelan-pelan. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 19, pencetusan ide dan implementasi terhadap konsep 4 pilar kebangsaan diprakarsai oleh A. Megawati Soekarno Putri, B. B.J. Habibie, C. Taufik Kimas, D. Amin Rais, E. Samuel Simanjuntak. Oke ya, pencetusan ide dan implementasi 4 pilar itu dilaksanakan ketika zamannya Taufik Kimas saat beliau menjabat sebagai Ketua MPR. Oke, pada tahun 2009. Jawabannya berarti yang C. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 20, implementasi pilar kebangsaan memiliki tujuan untuk mewujudkan A. Indonesia adil dan makmur, B. Semangat nasionalisme secara universal, C. Nilai-nilai dasar Pancasila, nilai-nilai dasar negara, D. Perwujudan persatuan dan kesatuan, E. Sistem pemerintahan yang stabil. Ini tujuannya adalah yang C, nilai-nilai dasar negara itu dapat terwujud, atau Pancasila ya, nilai-nilai dasar Pancasila. Kalau ini dapat terwujud, maka Indonesia adil dan makmur ini sila kelima dapat terwujud. Yang B ini, semangat nasionalisme ini sila ketiga juga dapat terwujud. Terwujudnya persatuan dan kesatuan, sila ketiga ini juga dapat terwujud. Sistem pemerintahan yang stabil, sila keempat ini juga dapat terwujud. Jadi ketika C ini terwujud, nilai-nilai dasarnya atau nilai-nilai dasar Pancasila, maka A, B, D, E ini juga akan terwujud. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi.